Hai teman-teman, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Etik Indonesia. Saya masih bersama Mas Didin. Din, nama lengkapmu siapa sih, Din? Didin Purnomo. Didin Purnomo ya. Jadi teman-teman, di video-video sebelumnya ternyata banyak banget yang respon positif ya tentang video kita mengulas pusaka dari sisi dapur pamor pakem secara nalar, secara logika dan secara pakemnya di dunia perkerisan. Tapi juga ada sisi lain, kita akan mereview dari sudut pandang spiritual, Mas. Dan saya sangat menghargai teman-teman yang support Etnik Indonesia di dalam kehidupan masyarakat Jawa itu nggak pernah terlepas dari orang-orang yang mempunyai kemampuan spiritual. Dan itu bukan bercandaan, guys. Jadi itu sesuatu yang kita memang menjadi rahasia umum loh, Mas ya. Iya. Orang-orang tua dulu, bahkan sampai hari ini banyak orang-orang yang punya kemampuan lebih yang bisa melihat residu masa lalu dan masa depan kadang-kadang. Benar. Soalnya untuk zaman sekarang itu anak muda cenderung udah Logikanya main ini ya, udah melupakan kayak tatanan leluhur kita lah. Ya. Jadi mulai untuk saat ini ya kita coba untuk membangkitkan semangat anak muda untuk menyukai Tosan Aji dan juga mempelajari tentang filosofinya Tosan Aji, terus kayak pamor pakemnya Koko yang ngobrol gitu kan. Ya, jadi saya sangat semangat kalau kita mulai ngobrol tentang pusaka. Itu kita bisa membayangkan kehidupan leluhur kita zaman dulu, Mas. Benar. Jadi kenapa sih orang zaman dulu itu buat bentukan seperti ini? Pasti ada maksud dan tujuannya ya. Iya, benar. Dan juga kenapa buat pamor seperti itu? Kenapa buat ada kinata seperti itu? Pasti ada pesan yang tersembunyi gitu. Benar, Bro. Yang kalau kita nggak melihat itu lebih dalam, akhirnya kita lupa akan filosofi leluhur kita masa lalu. Yang mana itu pasti adiluhung lah ya. Iya, padahal leluhur kita bikin kayak pusaka itu kan tujuannya untuk mewariskan untuk kita. Harusnya untuk tetap diingat sampai hari ini. Iya, benar. Ya. Oke teman-teman, saya lagi pengen sama Mas Didin, kali ini kita pengen unboxing, Mas. Oke. Jadi ini adalah pusaka yang keren banget, saya dapat dari Mas Rohmat. Ini dari Jombang. Kebetulan beliau mempunyai satu bila pusaka yang sangat luar biasa. Saya ajak teman-teman kita unboxing, habis itu nanti kita akan minta Mas Didin melihat secara spiritualnya, dan saya akan mereview buat teman-teman secara dapur, pamor, dan pakemnya, guys. Kita mulai dari sekarang, Mas ya? Boleh. Oke. Mantap. Oke. Wah. Mambui wangi, Mas. Iki gondonya pusaka ini. Benar nggak sih, Mas, pusaka itu kalau secara spiritual energinya itu punya ciri khas bau masing-masing, Mas? Betul, iya kok. Jadi kayak bau wangi, terus bau minyak itu juga cenderung tersirat di pusakanya. Tuh. Merinding, Bro. Udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Iya. Teman-teman, dalam dunia Tosan Aji, kita mengenal bahwa pusaka itu mempunyai energi masing-masing ya, Mas ya? Ini belum dibuka udah saya merasakan energinya ini. Iya. Menarik ini ya? Iya. Seng gitu ya. Jadi teman-teman, kita nggak bisa menyangkal bahwa orang zaman dulu itu membuat segala sesuatu dengan tirakat, dengan doa, dengan ilmu metalurgi, energi alam yang begitu luar biasa, yang mereka akan jadiin satu dalam satu bila yang namanya pusaka. Dan pusaka ini kita nggak bisa pungkiri bahwa mempunyai zat energi yang khas masing-masing. Betul. Nah, saya dapat ini dari teman kita, saudara kita di Jombang, dan ini pusaka yang luar biasa menurut saya. Dan saya minta Mas Didin untuk mereview, dan kita berdua udah bisa merasakan nih energinya luar biasa. Mungkin teman-teman yang nonton video ini juga bisa merasakan ya. Mungkin dijelaskan dulu kok. Oke. Bahan dari warangkanya dulu. Warangka dulu ya. Apa ya? Ini ladrang Jawa Timuran. Jadi ladrang Jawa Timur itu mempunyai satu ciri khas, itu kayak kapalnya agak nukik ini, Mas. Oke. Kalau dari Jogja, dari ini mungkin lebih landai ya. Nah, bentuknya Jawa Timuran itu juga agak kecil dibandingkan dengan warangka lain, dengan hulunya atau dedernya ini
Gading, Mas. Oh, Gading. Gading, warangkai juga tua banget, kayu timoho, keren. Silakan Mas. Siap. Di waktu tadi saya ambil, mungkin saya sekilas untuk melihat ke dalam. Ini kayaknya nggak ada lunya, jadi lurus. Ya, ya. Bener apa enggak gitu kan? Udah ada ini, udah ada feeling waktu melihat salah satu ini keris mungkin sepuh. Nah, lunya cuman satu ya. Ini satu ya? Lurus lah. Lurus ya. Jadi ternyata waktu dibuka sama Koripo, oh iya benar. Ini mungkin. Ya. Jadi secara langsung waktu saya ngambil paketan koko waktu di mobil ya, mungkin udah ada rasanya. Udah ada rasanya. Sekarang saya mau ngobrol bicarakan tentang aura atau energi yang tersirap di dalam ini. Pusaka ini ya. Pusaka. Nah, ini saya udah merasakan bahwa dari bahan energi alamnya dan juga waktu empuh untuk menempa atau membuat suatu pusaka ini juga ada energinya juga. Plus sama, wah ini udah mau mulai merinding saya. Jadi kalau orang-orang atau teman-teman kalau mau lihat bisa dirasakan sedikit ada energi yang benar-benar luar biasa. Ya, luar biasa. Kita langsung berasa. Jadi ini benar-benar pusaka yang sepuh. Dan ini tuh goibnya juga energinya juga tinggi ya. Kental sekali. Nah, aura yang tersimpan dari sini, saya kalau melihat dari aura kerisnya, warnanya, dia bisa berubah-berubah. Jadi kalau orang memegang orang tertentu, dia akan menyesuaikan energi yang apa yang dimaksud untuk memegang ini. Jadi kayak pejabat, dia akan menyesuaikan energinya. Soalnya ini kan multifungsi. Nah, jadi cocok untuk ageman yang benar-benar disimpan di rumah. Tadi aku lihat kelebatannya kayak warna pelangi gitu. Iya betul. Iya. Yeah. Jadi emang dia auranya emang berubah-berubah. Iya. Jadi ada ungu, biru, hijau gitu. Jadi sekilas energinya emang luar biasa. Oke. Nah Mas, secara waktu dirasain gini, secara fungsinya apa Mas? Ini kalau fungsinya coba saya untuk komunikasi lagi. Ya. Bicara gini, Bu. Saya bisa menyesuaikan apa yang di kartu, apa yang diminta. Apa yang diminta? Iya. Sama pemegangnya ya? Pemegangnya. Karena energi, jadi benar-benar karena keris-keris yang sepuh seperti ini yang dicari orang, multifungsi. Nah, misalkan saya bicara untuk khususnya, ini buat apa? Mengangkat seseorang dari bawah sampai ke atas. Cuman dia harus benar-benar menyatu energinya sama kerisnya. Oke. Terus misalkan untuk dagang, untuk pejabat pun, juga untuk pagar rumah, pagar perusahaan, kantor apapun, ini bisa ya, bisa. Loh Mas, untuk tadi Mas Didin bilang penyesuaian energi pusaka ke manusia yang pemegangnya ini seperti apa nih Mas? Kalau boleh teman-teman pengen tahu. Untuk orang awam mungkin kebanyakan dikasih minyak ya. Kasih minyak, dupa gitu kan. Cuman saya sarankan walaupun orang tersebut masih belum bisa, dan kebanyakan dari orang ngomong, oh kasih minyak aja, kasih dupa, belum tentu energi yang
tersimpan di sini dia mau sama orang tersebut. Karena sebenarnya keris sepuh itu yang mencari tuan, bukan tuan untuk mencari pusakanya. Oke, jadi jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan. Jadi misalkan ada yang memegang suatu keris sepuh cuman dia tidak bisa mensinkronkan energi, berarti keris ini tidak jodoh sama orang. Oke, jadi efeknya bisa jadi badannya panas atau rumah tangganya ini ya. Jadi akhirnya orang itu memang kebawa dari energi keris. Ya. Ada beberapa energi keris yang panas itu maunya berantem, maunya pengen membunuh orang. Rumah tangganya jadi kacau. Karena tidak sesuai dengan apa yang dipegang. Ya, maksudnya secara derajat pemiliknya. Betul kok. Oke. Nah, saya punya cara sendiri. Gimana caranya keris sepuh bisa disinkronkan dengan pemilik. Jadi bisa diwakilkan atau saya bisa mewakili supaya si keris ini untuk bisa sinkron atau mau jadi pendampingnya. Oke, jadi kita mengenal di budaya Jawa itu ada yang namanya penayuan pusaka, guys. Penayuan itu adalah seseorang yang mengeluarkan energi pusaka itu dan diperintah untuk ikut ke pemilik sesudahnya gitu. Itu namanya penayuan. Penayuan itu ada banyak versi. Salah satu versi yang saya tahu adalah seseorang yang mempunyai keahlian lebih akan memegang pusaka itu dan melihat apa sih permintaan dari pusaka itu supaya bisa manut miturut marang pemegang setelahnya. Itu namanya penayuan. Mungkin itu yang dimaksud sama Mas Didin ya. Jadi kadang si kerisnya misalkan minta, oh ya aku sama tahu no. Ya kayak gitu atau beramal. Iya betul. Jadi akhirnya dia akan mau ngikut. Ya. Jadi ada toto coronya lah. Betul. Ada namanya tata cara dalam. Nah teman-teman jangan salah sangka bahwa apapun yang kita omongin hari ini itu bukan ada maksud untuk menduakan Sang Pencipta, karena kita ini hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita ada energi yang ada di sekitar kita dan apapun yang kita lakukan ini adalah tradisi, ya adalah adat istiadat dari dulu orang Jawa atau bahkan di daerah-daerah lain juga sangat menghargai energi di sekitar. Itu bukan berarti kita seperti menduakan Sang Pencipta, Mas. Iya, betul. Gak ada niatan untuk itu sama sekali. Ini adalah tata cara satu budaya untuk kita bisa harmonis antara energi yang ada di sekitar kita. Saya tambahkan lagi. Ya, tadi barusan. Saya rokokan dulu, Mas. Boleh. Ini barusan dia ngomong. Jadi misalkan ada saingan-saingan dagang atau apapun itu ya, kayaknya dia bisa menandingi. Ngatasi lah. Iya. Menandingi. Gitu. Ngomongnya seperti itu. Oke. Cuman ya gitu. Dari apa? Waktu awal saya ngomong itu emang keris ini keris sepuh dan 3 energi pun nyatu jadi satu. Sebenarnya juga ini juga multifungsi juga. Jadi tergantung orang yang pemakainya. Oke teman-teman, saya mau review. Udah Mas? Udah. Oke, mungkin teman-teman panas ini. Energinya panas banget, guys. Mungkin kena energi Mas Didin juga. Jadi ini saya mau review buat teman-teman mungkin penasaran. Ini adalah dapur jalak dinding. Pusaka dapur jalak dinding yang juga mempunyai hiasan kinata di bawah gonjonya ini, dan di atasnya ini juga sama seperti ada kinata juga seperti makoro atau lunglungan ya orang bilang, dengan pamornya seperti pamor Wasuta, guys. Jadi kalau kita tahu bahwa pusaka jalak dinding, dapur jalak dinding ini adalah memang pusaka untuk kerejekian, Mas. Jadi untuk berdagang, untuk orang-orang yang mencari suatu penghidupan yang lebih. Karena di dapur-dapur jalak adalah mempunyai filosofi untuk kehidupan secara sehari-hari. Jadi bukan penggambaran suatu pusaka untuk peperangan, bukan suatu pusaka untuk mengalahkan lawan, tapi justru ini adalah penggambaran dapur di mana orang yang memegangnya itu diharapkan oleh empunya mempunyai kehidupan yang lebih baik
dari hari ke hari. Iya, betul. Secara ekonomi, secara derajat, secara kehidupan itu menjadi kehidupan yang lebih baik. Itu secara dapurnya. Nah, secara pamornya ini adalah pamor Rosuta, guys. Pamor Rosuta itu kita sama-sama tahu bahwa adalah pamor yang menggambarkan tentang rezeki yang melimpah, Mas. Wos itu kan beras ya. Kalau zaman dulu itu beras itu sama kayak apa rekening kita, Mas. Ya kan? Jadi orang zaman dulu mungkin nggak ada bank. Jadi kalau orang kaya harus nyimpen beras yang banyak gitu kan. Nah, kalau berasnya banyak dan melimpah itu yang dinamakan orang sukses pada zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang mungkin penggambarannya adalah saldo kita itu melimpah-limpah gitu kan. Jadi dimodernisasi kayak seperti itu, guys. Dan ini sangat berhubungan dengan tadi Mas Didin menguraikan tentang energi dari pusaka ini adalah membantu pemiliknya untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik dan lebih baik. Jadi orang zaman dulu itu kalau buat pusaka pasti untuk kebaikan, Mas ya. Betul. Iya. Pasti ada kebaikan untuk pemiliknya. Nah, sedangkan arti dari lunglungannya atau arti dari kinata ini adalah kesejahteraan, guys. Jadi masih ada lunglungan bunga-bungaan, ini ciri khas dari era Mataram Sepuh. Ya, satu ciri khas dari era Mataram yang kita bisa lihat dari kinatanya dengan diukirkan dengan begitu rapi di bilanya. Keren banget. Nanti akan kita buat video ini ya, Mas ya, detailnya ya, pusaka ini ya. Dan ini kita sangat bersyukur banget kita bisa review buat teman-teman. Kita harus bisa membedakan penglihatan spiritual harus sejalan dengan bentuk fisik ya, Mas ya. Betul. Ya, kalau nggak sejalan, kita harus mulai mengambil jalan tengahnya. Iya. Jadi kayak keris kamardikan kok. Ya. Itu kan tempan baru ya. Tempan baru. Jadi dulu saya itu sering dikasih, ternyata itu kamardikan. Ya. Dites gitu, Mas. Iya. Nah, terus. Nah, kadang goibnya atau energinya keluar masuk. Oke. Jadi kamardikan memang kebanyakan isian tempan yang baru. Ini diisi sama empunya atau memang masukan dari setelah pembuatannya, Mas? Setelah pembuatan. Jadi tanpa disengaja masuk energi lain gitu? Enggak, disengaja masuk. Oke. Nah, jadi asma lah? Di asma, disengaja masukkan suatu goib yang supaya orang-orang itu percaya bahwa ini keris lama gitu. Oke. Jadi makanya harus hati-hati. Saya sendiri juga nggak tahu keris. Jadi saya cuma membedakan dari energi. Ya. Keluar masuk energi, ternyata yang dimasukkan memang energi yang negatif. Oke. Jadi memang penting untuk mengetahui yang sepuh mana, yang KW mana. Gitu. Oke. Jadi ada perbedaan tentang energinya, Mas ya. Betul. Iya. Pusaka yang baru sama lama. Tapi juga nggak semua pusaka kamardikan itu punya energi negatif. Iya, benar. Jadi ada kejadian-kejadian tertentu yang seperti itu. Walaupun saya percaya banyak sekali keris kamardikan yang mempunyai energi yang bagus juga. Jadi mungkin teman-teman juga jangan salah sangka ya, supaya nggak mengeneralisasi bahwa keris kamardikan itu pasti punya energi yang negatif. Oke guys, kita akan terus buat video-video seperti ini. Kalau kamu ada komen, kamu ada yang kurang setuju dengan pendapatnya Mas Didin, silakan dibully di komen di bawah. Bebas. Kita nih namanya penglihatan spiritual itu adalah sesuatu yang sangat subjektif, sangat menarik sebenarnya untuk kita lihat, tapi kita tetap harus ada patokannya nggak boleh terlalu jauh dari fisiknya. Betul. Oke? Thank you teman-teman udah nonton video-video kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam budaya. Iki Wonder Energy. Ya? Serius banter iki. Iya. Ya iki mungkin waktu saya lihat waktu di mobil tadi. bawa ini. Ber.